Siapa yang tidak hadir? Randy. Siapa Randy? Tidak tahu. Sudah siap belajar? Sudah. Disiapkan bukunya? Sudah. Coba duduk yang tenang. Tarik nafas. Hembuskan. Satu kali lagi. Tarik nafas. Hembuskan. Sudah bisa fokus? Hari ini kita akan belajar coding dan kecerdasan Artifisial. ya. Ada yang tahu, ada yang pernah dengar coding dan kecerdasan artifisial? Pernah? Pernah dengar? Apa? AI. Juga Cici. Ya. Nah, itu adalah salah satu KA atau kecerdasan artifisial. Nah, kalian tahu ini? Nah. Apa ini? Robot dan ini adalah salah satu KA ya atau kecerdasan artifisial. Nah, sekarang Ibu akan membacakan dulu tujuan dari pembelajaran KA ini ya. Nah, jadi tujuan pembelajarannya nanti kalian bisa menjelaskan konsep kecerdasan artifisial dan bisa mengidentifikasi manfaat dari KA dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bisa menjelaskan dampak positif dan negatif dari kegunaan KA dan bisa memberikan contoh penggunaan KA yang ada di sekitar kalian. Ya. Nah, di sini ada niat silakan untuk dipelajari. Nah, jadi apa itu KA? Nah, KA ini adalah apa? Kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. ya, kemudian belajar dari Pengalaman. ya, jadi KA itu belajar dari pengalaman. Jadi kita sebagai manusia memprogram robot atau KA tersebut ya. Bisa mengenali wajah manusia, wajah orang, suara manusia juga ya. Kemudian membuat keputusan sederhana ya. Contohnya Google Translate, Siri, dan atau robot Mesin. Kemudian apa saja konsep KA? Nah, ini konsep sederhana dari KA ya. Jadi KA bekerja berdasarkan data informasi yang dikumpulkan. Jadi dia mengumpulkan informasi yang diterima dari orang yang memprogramnya ya. Kemudian pola, mempelajari pola dari data. Kemudian tindakan, mengambil keputusan berdasarkan pola. Nah, seperti otak buatan yang membantu menyelesaikan tugas. Kemudian apa saja contoh KA di sekitar kita? Nah, contoh KA aplikasi penerjemah bahasa. Biasanya ada di Google Translate ya. Kemudian robot pembersih rumah atau vakum robot ya. Vakum robot yang sering jalan sendiri. Jadi diprogram ya. Di programnya misal jam berapa harus membersihkan rumah. Kemudian apa saja yang harus dibersihkan. Kemudian kamera HP ya, kamera HP yang bisa mengenali wajah penggunanya, wajah pemiliknya. Dan YouTube yang memberikan rekomendasi video. Kalau kalian menonton YouTube yang sering kalian cari adalah misal kerajinan tangan dari barang bekas. Nah, nanti akan ada banyak rekomendasi
dari YouTube yang keluar yaitu video kerajinan dari bahan kertas. Ya. Kemudian manfaatnya apa? Nah, manfaat KA dalam kehidupan ya, membantu pekerjaan rumah seperti tadi robot vakum. Kemudian membantu belajar ya. Ada aplikasi belajar pintar ya, sekarang banyak ya aplikasi belajar pintar. Mempermudah komunikasi. Contohnya tadi Google Translate ya, atau penerjemah. Jadi kalau kalian tidak mengerti bahasa orang luar negeri bisa menggunakan translate. Menghemat waktu dan kemudian ada dampaknya. Ini dari KA ada dampak positif dan ada dampak negatif. Untuk dampak positifnya, nah pekerjaan jadi lebih cepat, belajar jadi lebih mudah dan menarik. Kemudian menumbuhkan kreativitas lewat teknologi. Jadi kalau kehabisan ide, kehabisan kreativitas atau apapun, kalian bisa mencari atau menggunakan sumber dari KA ya, bisa melalui Gemini, ChatGPT atau Meta dan yang lainnya. Kemudian ada juga dampak negatif. Nah, dampak negatifnya yaitu terlalu bergantung pada mesin ya. Jadi jangan terlalu bergantung pada mesin ya. Kemudian privasi bisa terganggu ya, karena kita kalau menggunakan KA pasti menggunakan identitas. Mengurangi interaksi sosial. Nah, ini mengurangi interaksi sosial yang tadinya sering bermain di luar karena sudah adanya KA, sudah ada game yang menggunakan KA, terlalu sering diam di rumah dan menggunakan KA ya. Contoh permainan Roblox ya, yang sering menggunakan Roblox atau Minecraft. Nah, itu juga menggunakan KA. Jadi menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Nah, itu ya kebanyakan. Jadi berkurangnya interaksi sosial. Kemudian beberapa pekerjaan bisa tergantikan oleh mesin. Beberapa ya, hanya beberapa saja. Tidak semua pekerjaan manusia digantikan oleh mesin. Ya. Coba lihat bahan ajar yang tadi Ibu bagikan. Nah, ini juga di sana ada contoh kecerdasan artifisial yang ada di sekitar kita. Contohnya HP atau ponsel pintar. Nah, contoh kecerdasannya bisa mengenali wajah untuk membuka layar. Kemudian ada asisten suara. Contoh kecerdasannya apa? Kalau manusia itu punya perasaan, sedangkan mesin tidak punya perasaan ya. Jadi yang hanya bisa merasakan sedih, merasakan gembira, merasakan lelucon atau lucu itu hanya manusia. Karena mesin tidak mempunyai perasaan. Kalau manusia bisa merasakan langsung, kalau mesin hanya bisa membaca data atau perintah yang sudah kita program ya, yang sudah kita berikan. Kemudian kalau manusia belajar dari pengalaman hidup, kalau mesin belajar dari data dan program. Belajar dari data dan program. Jadi prinsip penggunaan KA itu dibuat oleh siapa? Manusia, untuk membantu manusia, bukan menggantikan manusia ya. Tidak
digunakan saat kita menggunakan kata. Nah, itu adalah beberapa contoh kecerdasan artifisial dan perbedaan mesin dan manusia. Paham? Paham. Sekarang kita sebelum mengerjakan LKPD kita ice breaking dulu. Yuk, berdiri semua. Nah, sekarang kalian kerjakan LKPD yang ibu bagikan ya. Nanti setelah mengerjakan LKPD kita akan presentasi.
manusia? Sudah. Ya. Ibu mempunyai permainan ya. Nah, nanti kalian jawab. Nah, ini adalah permainan manusia atau mesin. Jadi kalian nanti jawab ya, yang bisa dilakukan mesin atau manusia. Nomor 1. Nah, mengenali wajah teman. Mesin atau manusia? Manusia. Mesin atau manusia? Manusia. Kenapa manusia? Karena manusia mengenali wajah dengan cepat. Apakah mesin juga bisa melakukan itu? Bisa, tapi harus diprogram. Nah, tapi mesin atau KA juga bisa mengenali wajah manusia, bisa mengenali wajah teman. Asal harus diprogram terlebih dahulu. Kalau manusia tidak usah diprogram, tapi cukup berkenalan. Nah, jadilah teman. Jadilah teman. Jadi sudah mengetahui bahwa wajah tersebut adalah wajah teman kita. Kemudian menjawab pertanyaan lucu. Hewan, manusia atau mesin? Manusia. Kenapa manusia? Karena hanya manusia yang bisa tahu humor. Nah, karena hanya manusia yang bisa tahu humor. Ya, seperti yang tadi kan ada perbedaan manusia dan mesin. Kalau manusia mempunyai perasaan, kalau mesin tidak mempunyai perasaan. Ya. Apakah mesin bisa menjawab pertanyaan lucu? Bisa tidak? Nah, kemudian nomor 3, mengangkat benda berat. Mesin atau manusia? Mesin. Kenapa mesin? Karena mesin bisa mengangkat benda beban berat dengan kekuatan besar. Kalau manusia kira-kira bisa tidak? Bisa, tapi terbatas benda beratnya. Nah, kalau mesin kan berapapun beratnya terangkat. Misal mobil rusak atau mogok bisa diangkat pakai derek, kan ya. Kemudian ada mesin yang dinamakan eskavator ya, yang bisa angkat-angkat beban berat. Kalau manusia terbatas ya. Manusia terbatas untuk mengangkat benda berat ya. Kemudian menggambar hewan sesuai imajinasi. Mesin atau manusia? Kenapa manusia? Kalau mesin kira-kira bisa tidak menggambar imajinasi? Bisa, tapi harus menggunakan perintah sesuai dengan Nah, jadi mesin juga bisa, hanya itu harus sesuai dengan perintah yang kita lakukan. Misalkan menggunakan ChatGPT. Nah, kita akan berimajinasi. Misalkan foto kalian, buatlah foto gambar tersebut orang tersebut sedang berada di salju misalkan. Itu kan imajinasinya berasal dari manusia. Ya. Kemudian menerjemahkan kata dari Inggris ke Indonesia. Mesin atau manusia? mesin. Kenapa? Karena mesin bisa menerjemahkan Dengan cepat ya. Mesin bisa menerjemahkan dengan cepat, misalnya di Google Translate. Nah, itu ya. Itu adalah membaca situasi manusia atau mesin ya. Membedakan apa yang lebih mudah dilakukan manusia, apa yang lebih mudah dilakukan mesin ya. Nah, setelah kalian mempelajari kecerdasan artifisial, nah sekarang Ibu mau bertanya, apa itu kecerdasan artifisial? Apa? Kecerdasan
digunakan dengan benar. Apa perbedaan manusia dengan mesin? Apa perbedaan manusia dengan mesin? Manusia perasaan, sedangkan mesin tidak ada perasaan. terus apa lagi perbedaannya? Manusia bisa merasakan langsung. Sedangkan hanya bisa membaca data. membaca data. Nah, itu ya. Kemudian kita menggunakan K itu harus benar ya, harus beretika ya. Jadi tahu batasan ya itu. Kita tetap harus belajar dan berpikir kritis, bukan hanya mengandalkan mesin. Gitu ya. Nah, itu kesimpulan dari pembelajaran K. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah mengerti? Sudah. Oke, sebelum ditutup, Ibu punya briefing satu lagi ya. Ayo berdiri semuanya. Iya. Dia rencang, itu rencang, di mana-mana kerencangan. Ayam masuk, ayam lawak, sadaya mesin dikayaan. Kemenang nyelewek, kemenang silih dengel, silih tulung kerjaan. Rasa sama, kekening nyelewek, kekening silih dengel, silih tulung kerjaan. Rasa sama. Oke, pembelajaran untuk kecerdasan artifisial sudah beres ya. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.